Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Lutfia Reja Parwati dari kelas 1A D3 Keperawatan dengan NIM P2062012137. Kasus dugaan pemerkosaan aborsi yang menimpa mahasiswi Nopia Widiasari berujung bunuh diri menunjukkan Indonesia darurat kekerasan seksual. Proses hukum yang baru dilakukan setelah korban meninggal makin menunjukkan keterlambatan dalam menangani kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan Indonesia. Untuk membahasnya lebih dalam, kami sudah terhubung melalui saluran Zoom dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Polisi Gatot Repli Handoko, dan Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah. Oke, kita ke Kabid Humas terlebih dahulu. Pak Gatot, sejauh ini proses hukum apa yang ditimpakan kepada Bribda Randi Bagus yang diduga terlibat di dalam tewasnya mahasiswi Nopia Widiasari? Yang terakhir, kami menangani dengan dua satker atau dua. Yang pertama dari Propam, kemudian yang kedua dari Direktorat Krim Polda Jatim. Nah, untuk dari teman-teman di Propam itu sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi. Di antaranya ada sahabatnya, kemudian dari almarhumah, kemudian juga ada dari dosennya, guru tempat sekolahnya di Unibra, kemudian juga ada dari ayahnya daripada saudara Teddy itu sendiri. Yang rencananya juga nanti kami juga memeriksa dosen pembimbing skripsinya almarhumah dari Universitas Brawijaya. Oke. Sudah ada saksi-saksi yang diperiksa Pak Gatot? Berbagai pihak semua pelaku diusut bukan hanya Bribda Randi. Apakah kemudian Polda Jawa Timur membuka kemungkinan ada tersangka lain, Pak? Ini masih kami dalami dan akan kami kembangkan terus. Jelas kami melakukan pemeriksaan secara profesional. Oke, jadi belum ada terbuka kemungkinan untuk tersangka lain, begitu Pak Gatot ya? Ini belum ada, Mbak, tapi kami akan melengkapi semua berkas yang terkait kode etiknya, kemudian juga pidananya, Mbak. Oke, Pak Gatot, kami ingin klarifikasi karena ada kabar yang simpang siur beredar apakah memang pernah ada laporan pengaduan dari almarhum korban Nopia Widiasari atas tindakan pemaksaan aborsi yang dilakukan Bribda Randi? Laporan ini mungkin masuk ke dalam Polda ataupun Polres tempat ia bertugas. Kami sudah melakukan pengecekan, Mbak. Jadi dari Polres Mojokerto, kemudian Pasuruan Kabupaten, dan Propam Polda Jatim juga laporannya belum ada, Mbak. Artinya tidak ada laporan sama sekali ya, Pak ya? Oke, Pak Gatot. Banyak yang menyayangkan polisi baru bergerak setelah kasus ini viral. Apakah kemudian diakui ada keterlambatan dari kasus ini ya, Pak Gatot? Jadi Mbak, kejadian temukannya almarhumah itu tanggal 2. Kami tanggal 4 sudah bekerja cepat, mengungkap adanya perbuatan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi. Nah, itu sudah merupakan bagi kami cepat dalam melakukan pengungkapan kasus ini. Demikian, Mbak. Oke, baik Pak, terima kasih. Kali ini kita akan bergabung dengan Komnas Perempuan. Ada Mbak Siti Aminah. Apakah sudah tersambung? Baik, Mbak Siti, kami sudah menunggu Anda dari tadi. Pak Gatot menjelaskan bahwa pemeriksaan sudah berlangsung kepada 8 orang saksi, tapi belum ada kemungkinan terbuka tersangka baru Bribda Randi. Saya mau tanya, menurut Komnas Perempuan,
ada pihak lain yang mesti bertanggung jawab, bukan hanya Bribda Randi saja. NWR memang ada dua isu. Pertama adalah kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan atau eksploitasi seksual dan paksaan aborsi. Mohon maaf Mbak Siti, suara Anda kurang terdengar dengan jelas. Boleh diulang? Ya, jadi dalam kasus ini kan ada dua tindak pidana, yaitu eksploitasi seksual dan pemaksaan aborsi. Oke. Kami tentu mempercayai kepada pihak kepolisian untuk mengusut dan membuat terang kasus-kasus ini. Terkait dengan apakah ada pihak lain, tentu itu didasarkan kepada pengembangan alat-alat bukti yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Oke, Mbak Siti, kabarnya almarhum korban pernah mengadu ke Komnas Perempuan dan lembaga lain. Setelah itu, apa yang disampaikan Mbak Siti? Iya, almarhum pernah mengadu ke Komnas Perempuan pada pertengahan Agustus 2021. Namun kami baru bisa berkomunikasi dengan almarhum pada November 2021. Dan mandat Komnas Perempuan kami merupakan kebutuhan untuk mendapatkan konseling psikologis dan mediasi ke P2 TP2A Kabupaten Mojokerto. Yang disampaikan oleh almarhum adalah almarhum mengalami kekerasan dalam pacaran dalam beragam bentuk. Di antaranya kekerasan psikis, kekerasan seksual. Nah, kondisi inilah yang kemudian menyebabkan korban tidak berdaya dan korban merasa disia-siakan dan dicampakkan, yang pada akhirnya memang ia didiagnosis mengalami ketidaksehatan mental ya, dan konseling yang dilakukan oleh kawan-kawan P2 TP2 Kabupaten Mojokerto. Oke, baik. Ya, membantu karena untuk tahapan konseling berikutnya korban telah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Gatot dan Ibu Siti Aminah atas informasinya. Berikut berita yang saya sampaikan, mohon undur diri. Terima kasih.